Benar ya Tuhan, Engkau Tuhan dalam hidup kami. Engkau Tuhan atas alam semesta ini Tuhan. Saat ini Tuhan tolonglah kami mau belajar sabda-Mu, bantu kami untuk dapat mengerti dan melakukannya Tuhan. Agar kami dapat melakukan bagian kami sebagai orang-orang yang Tuhan kasihi, sebagai pemilik kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Bersyukur untuk kesempatan hari ini kita bisa sama-sama beribadah, dan juga terima kasih untuk kesempatan yang diberikan saya bisa membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan tema yaitu Allah semesta alam. Allah semesta alam, thank you. Dan kita akan meneropong khususnya peristiwa turunnya tulah ke-7 dan tulah ke-9. Tulah ke-7 itu adalah hujan es, dan tulah ke-9 itu adalah gelap gulita selama 3 hari di tanah Mesir. Karena ayatnya cukup panjang, saudara, saya mungkin akan ajak kita melihat beberapa ayat untuk kita perhatikan sama-sama. Yang pertama, mari kita buka dulu di dalam Kejadian pasal 9, saudara-saudara, Kejadian pasal 9. Ayat 22 sampai 26. Kejadian 9 ayat 22 sampai 26. Saya akan bacakan untuk kita sekalian ya. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang, menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi. Dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu. Terlalu dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang. Juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Ayat 26, hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu saya ajak kita melihat di dalam pasal ke-10 Keluaran pasal ke-10, saudara. Ayat 21. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba dalam gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pasal 9 dan pasal 10 mencatat paling tidak kita bisa melihat 2 tulah ini. Ada juga tulah ke-8, saudara, belalang.
Saudara, kalau bisa kita mengingat, merenungkan, memaknai apa yang penting dari peristiwa tulah demi tulah ini, saudara. Maka saya mengajak kita mengingat khususnya ayat ini. Kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 9, bagian yang menjadi perikop kita, di sana Tuhan berfirman kepada Musa, berkata, "Bangunlah Musa pagi-pagi, berdirilah menantikan Firaun dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulah terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi." Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah-kisah di dalam perjanjian lama, khususnya dalam kitab Keluaran, itu menggambarkan hubungan antara Allah dengan umatnya, orang Israel. Waktu kita membaca kitab perjanjian lama, khususnya kitab Keluaran, maka kita ini bukan hanya sekedar membaca sebuah sejarah. Ya, kita bisa melihat itu satu sejarah di masa yang lalu. Nah, disinilah kita perlu berhati-hati, saudara, bahwa kita ini bukan sedang membaca sebuah sejarah. Waktu kita baca perjanjian lama khususnya. Tetapi pada waktu kita membacanya, saudara, kita sedang membaca sebuah pelajaran yang menyingkapkan isi hati Tuhan, isi pikiran Tuhan kepada umatnya. Itu sebabnya Rasul Paulus, dia seorang Ibrani, seorang Farisi yang menguasai perjanjian lama, kitab-kitab Taurat khususnya. Rasul Paulus menyatakan demikian dalam 1 Korintus 10 ayat 11. Dia berkata bahwa Israel itu adalah sebuah contoh bagi kita. Semua yang menimpa Israel dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi itu bukan satu cerita di masa lalu saja, saudara. Tapi melalui kisah itu ada sesuatu hal yang menjadi peringatan bagi kita di masa-masa ini. Dan inilah yang harus kita perhatikan, saudara. Melalui perjanjian lama, kita diajar tentang hati Tuhan dan bagaimana kita menanggapinya dalam berbagai keadaan kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita melihat tentang tulah, khususnya tulah ke-7 dan tulah ke-9, maka kita bisa melihat satu kebenaran di sana. Kita bisa melihat bagaimana tulah itu pada satu sisi bagi orang Israel, dia adalah sebuah tanda yang meyakinkan mereka akan kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Itu bagi Israel. Tetapi pada saat yang sama kita juga melihat sebuah kenyataan bahwa tulah itu sendiri bagi orang Mesir, saudara, itu adalah malapetaka. Tulah itu adalah sebuah berita penghakiman, penghukuman bagi orang Mesir. Karena mereka telah menganiaya orang Israel dan juga sekaligus mengungkapkan betapa sia-sianya penyembahan mereka kepada dewa-dewa mereka. Saudara, kalau kita
pelajari bagian ini, maka kita tahu bahwa kenapa tulah ini 1-10 ini yang dipilih Tuhan. Kenapa tulah itu yang Tuhan pakai, saudara? Saudara, 10 tulah itu, saudara, merupakan satu bentuk serangan, deklarasi perang terhadap dewa-dewa Mesir. Mesir punya banyak dewa-dewa, ilah-ilah. Ada dewa untuk sungai Nil. Dan ketika terjadi air sungai Nil menjadi darah, itu merupakan sebuah ledekan kepada dewa sungai Nil itu. Mereka punya juga dewa Ra namanya ya, dewa matahari, dewa yang memberi terang. Maka ketika terjadi gelap gulita, saudaraku, ini menyerang apa yang menjadi keyakinan dan kebanggaan orang Mesir. Dan terjadinya hanya di Mesir saja, tidak di Goshen. Jadi setiap tulah itu, saudara, ya, dia juga punya tulah dewa kehidupan, saudara ya. Tetapi anak Mesir mati pada waktu itu. Saudara, setiap tulah menyatakan bahwa Allah Israel itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang berkuasa bahkan atas ilah-ilah orang Mesir itu. Saudara dikasih Tuhan, badai es itu jarang terjadi di Mesir. Ya, jarang terjadi di Mesir. Tetapi yang terjadi hari itu kerusakannya luar biasa. Dan kemudian sampai membawa Firaun itu pada sebuah pengakuan bahwa dia sudah berdosa. Bahwa Tuhan itu benar. Bahwa dia dan orang Mesir itu salah. Lalu dia memohon supaya Musa berdoa kepada Tuhan untuk mengakhiri badai itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca tadi di dalam Keluaran 9, bahkan di situ dia kasih pembebasan tanpa syarat. Aku akan membiarkan kamu pergi, kamu tidak akan tinggal lagi di sini. Tapi kita bisa membaca bagaimana dia memilih juga untuk mengeraskan hatinya. Saudara, tulah Mesir itu juga merupakan satu nubuatan apa yang akan terjadi nanti. Karena itu juga dicatat akan terjadi di akhir zaman di dalam kitab Wahyu. Beberapa tulah itu masih akan terjadi, dituliskan di kitab Wahyu, saudara. Jadi saudara-saudara, apa yang saya mau katakan di sini bahwa ketika kita membaca tentang tulah, maka kita melihat sebuah kenyataan, sebuah kebenaran. Tulah itu meyakinkan Israel tentang kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Tulah itu menjadi celaka bagi orang Mesir yang tidak percaya kepada Tuhan. Tulah itu merupakan satu gambaran nubuatan tentang apa yang akan terjadi ke depan. Saudara, bicara tentang tulah menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan atas alam semesta. Dia berkuasa atas alam semesta. Dan kita bisa melihat gambaran ini juga di dalam pribadi Yesus Kristus, saudara. Saudara, selama hidupnya, pelayanannya, kita bisa melihat bagaimana Yesus menyatakan tentang Yahweh yang berkuasa atas alam semesta itu. Kalau kita membaca paling tidak dalam Markus 4 dan 5, di sana kita bisa membaca kisah bagaimana Yesus itu menghardik angin ribut dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Maka angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, perjanjian baru menyatakan bahwa Allah semesta alam itu ada di dalam diri Yesus. Dan dibuktikan melalui peristiwa demi peristiwa di dalam pelayanan Yesus. Diamlah, tenanglah, dan danau itu pun tenang.
Yesus bukan hanya, saudara, berkuasa atas badai alam itu, tetapi kita kemudian bisa melihat juga dia berkuasa atas setan dan iblis. Perikop berikutnya kemudian bicara tentang orang-orang di Gerasa yang kerasukan setan. Dan Yesus berkata, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Dan kita tahu ceritanya, roh itu pun keluar dari orang itu. Dan masuk ke babi-babi yang jumlahnya ribuan. Yesus bukan hanya berkuasa atas alam, dia juga berkuasa atas iblis dan setan, dia berkuasa juga atas sakit penyakit. Bahkan kita bisa membaca di bagian itu Markus 5:41 bagaimana Yesus membangkitkan, bukan lagi menyembuhkan, anak seorang pegawai rumah ibadah yang sudah mati. Dia berkata, dia pegang tangan anak itu dan berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Saudara, yang saya mau katakan di sini bahwa di sini kita bisa melihat satu kebenaran yang penting bicara tentang tulah. Bahwa tulah menyatakan Allah kita adalah Allah semesta alam. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, ada yang menurut saya lebih penting daripada mengetahui sebuah fakta dan kebenaran bahwa Allah kita adalah Allah semesta alam. Karena saya yakin dan percaya setiap kita di tempat ini pasti amin. Tuhan berkuasa atas alam, pasti kita bilang amin. Betul enggak saudara? Kita semua tidak meragukan Tuhan kita adalah Tuhan semesta alam. Tetapi mari kita sama-sama berpikir lebih dalam. Kalau dia adalah Tuhan semesta alam, so what? Apa artinya bagi kita, saudara? Saudara, saya ingin sedikit memberikan sebuah gambaran tentang alur dari kitab Keluaran, saudara. Saudara, kalau kita membaca alurnya kitab Keluaran, kita akan melihat di situ ada pendahuluan yang menceritakan tentang kondisi umat Tuhan. Umat Israel yang ditindas di Mesir. Ya, diceritakan sejarahnya bagaimana mereka tiba sana, berapa lama mereka menderita, bagaimana penderitaan mereka. Itu menjadi pendahuluan kitab Keluaran. Kemudian mulai dari pasal kedua kita bisa membaca di sana bagaimana Tuhan membebaskan umatnya. Sampai pada pasal ke-15. Nah, setelah Tuhan membebaskan umatnya, kita membaca bagaimana umat Tuhan ini wajib taat kepada Tuhan. Di Gunung Sinai diberikanlah aturan-aturan, hukum-hukum yang mereka harus taati. Kemudian kitab Keluaran ditutup dengan Tuhan hadir di tengah umatnya. Bagaimana setelah kemah suci itu hadir, jadi Tuhan hadir di sana, saudara. Saudara, yang saya mau katakan bahwa alur kitab Keluaran memberikan sebuah pesan yang penting bagi kita umatnya hari ini. Pesan itu adalah bahwa Tuhan kita itu bukan hanya Tuhan yang berkuasa atas alam semesta, tapi kemudian tinggal jauh di sana dan membiarkan kita dalam kesusahan dan penderitaan kita, saudara. Dia adalah Tuhan atas alam semesta. Dan Tuhan atas alam semesta itu adalah Tuhan yang mau dan berkenan hadir dalam kehidupan umatnya. Dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, itulah berita yang bagi saya luar biasa. Bagaimana Tuhan mendengar penderitaan umatnya. Bagaimana Tuhan kemudian membebaskan umatnya. Bagian yang menjadi pembahasan kita ada di poin yang kedua. Bagaimana Tuhan membebaskan umatnya, saudara. Saudara, bagaimana Tuhan membebaskan umatnya? Saudara, Tuhan membebaskan umatnya kalau kita membaca dari ayat kedua itu, dia mempersiapkan pemimpin-pemimpin. Dia mempersiapkan pemimpin bagi umatnya.
Dan kemudian dia mengutus sang pemimpin untuk membebaskan umatnya. Saudara, kalau kita melihat bagian ini, kita bisa menemukan di situ ada Musa, ada Firaun. Mereka ini masing-masing, baik Musa maupun Firaun, itu berperan atas nama dewa atau Allah mereka. Musa berdiri atas nama Tuhan atau Yahweh, dan Firaun berdiri atas nama ilahnya. Lalu Musa dan Firaun masing-masing punya pendukung. Musa didukung oleh pembantu utamanya itu Harun. Sementara Raja Firaun oleh pegawai dan ahli-ahli sihirnya. Saudara, jadi membebaskan umat Israel itu bukanlah satu hal yang mudah, saudara. Tetapi ada sebuah perencanaan dan ada sebuah pengorbanan di sana. Saudara, dengan cara mengagumkan, Musa berjuang melawan Firaun untuk membebaskan orang Israel. Musa berulang kali menuntut supaya Firaun melepaskan orang Israel. Dan kita juga membaca bagaimana Firaun terus-menerus menunjukkan hati yang keras. Tuhan menunjukkan tanda-tanda yang mengagumkan dan membuktikan bahwa dialah yang paling berkuasa. Ya, melalui tulah-tulah itu. Dan umat Israel pun kemudian keluar dari tanah Mesir. Tetapi tidak berhenti di sana, saudara, kita juga membaca bahwa Allah itu menyertai umatnya itu. Allah menolong umatnya pun ketika mereka dikepung musuh dan lautan menghadang mereka, Allah mampu dan mau menolong umatnya. Saudara, saya kira inilah hal yang penting bagi kita. Kita tahu bahwa Tuhan kita bukan hanya Tuhan semesta alam, tapi Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Dia yang empunya langit dan bumi mau bersama-sama dengan kita dalam pergumulan kehidupan kita, dalam kegagalan kita, dalam kejatuhan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebagaimana dia tidak meninggalkan Musa, dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, saya kira ini berita yang penting. Bagaimana Tuhan Allah semesta alam itu membebaskan umatnya. Dia mengasihi saya dan dia mengasihi saudara-saudara sekalian. Saudara, izinkan saya menyampaikan beberapa aplikasi yang penting di sini. Saudara, kalau kita memiliki Tuhan semesta alam yang begitu peduli dalam kehidupan kita, maka saya kira yang paling penting pertama adalah tetaplah percaya kepadanya dan jangan tawar hati. Tetap percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan, persoalan, pergumulan kita. Dan jangan tawar hati, apalagi berpaling dari Tuhan. Saudara, ada satu atau dua catatan yang penting tentang Musa di sini. Kalau kita baca di dalam Keluaran 10 ayat 28, setelah gelap gulita itu terjadi, saudara, itu emosinya Raja Firaun itu sampai ke ubun-ubun sudah ya. Sudah 8 tulah terjadi ya, sekarang ini terjadi lagi. Dia begitu marah sampai dia usir si Musa. Dia usir Musa dan dia berkata, pergi daripadaku, awas engkau, jangan lihat mukaku lagi. Sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati.
Saudara dikasih Tuhan, bisa jadi Musa juga ingin menyerah waktu menghadapi Firaun. Khususnya pada waktu itu. Begitu marah Raja Firaun kepada Musa. Tapi Alkitab mencatat meskipun diancam, Musa itu tetap dipakai Tuhan untuk membebaskan Israel dari cengkeraman Firaun. Bahkan catatan perjanjian baru di dalam Ibrani 11 ayat 27 menuliskan demikian. Karena beriman, maka Musa meninggalkan Mesir tanpa merasa takut terhadap kemarahan raja. Musa maju menuju tujuannya, seolah-olah dia sudah melihat Allah yang tidak kelihatan itu. Ibrani 11 ayat 27 versi bahasa Indonesia masa kini. Saudara, jadi Musa itu menghadapi Firaun dengan tetap mempercayai bahwa Allah itu pasti akan menepati janji pembebasannya. Allah pasti menepati janji pembebasannya. Saudara, hari ini kita masih bisa berpegang pada janji ini. Bahwa Allah kita akan selalu menyertai kita dalam segala keadaan. Dia akan menopang kita dengan rohnya yang kudus. Dia akan menolong kita bertahan bahkan ketika kita diintimidasi. Dia akan menjaga kita dari respons yang salah. Saudara, caranya dengan memberikan kita roh yang kuat. Roh yang penuh dengan kasih. Roh untuk menguasai diri. Roh Kudus itu memberi kita kekuatan yang kita butuhkan untuk terus maju dan mengikuti pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, ada beberapa hal yang saya pikir penting ya. Bagaimana kita bisa tetap beriman. Saudara, mari kita menjaga hati kita supaya tidak pernah kita meragukan Tuhan. Karena meragukan Tuhan, itulah dosa paling mendasar dari Adam dan Hawa. Saudara, dosa paling mendasar dari Adam dan Hawa itu adalah meragukan persahabatan dari Allah. Waktu Tuhan bilang, kamu jangan makan buah ini ya. Kemudian setelah mendapat itu si ular datang tuh sama si Adam dan Hawa. Emang dia ngomong apa sama kamu tentang buah ini? Ini tidak boleh kami makan. Oh, dia ngomong begitu karena kalau kau makan buah ini, kamu akan seperti dia. Di sini si ular itu menanamkan keraguan di dalam hati Adam dan Hawa. Jangan-jangan dia tidak mau disaingi. Jangan-jangan dia bermaksud yang tidak baik. Dia bukan teman yang baik. Dia bukan sahabat yang baik. Dan saudara, Adam dan Hawa pun jatuh pada keraguan itu. Dia meragukan kasih Tuhan. Dia meragukan persahabatan dari Tuhan. Dia makan buah itu. Dia lebih percaya bahwa Tuhan itu bukan teman yang baik. Tuhan itu ada maksud yang tidak baik kepada saya. Saudara, sejak hari itu, sejak kejatuhan Adam dan Hawa itu, Alkitab perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu kita baca
kisah-kisah bagaimana Allah berusaha hadir dan meyakinkan umatnya. Meyakinkan manusia bahwa dia adalah teman yang baik. Bahwa dia adalah sahabat yang baik. Dan itulah yang Tuhan lakukan. Bahkan kepada Adam dan Hawa. Ketika mereka begitu takut dan malu. Lalu menutup aurat mereka dengan cawat dari dedaunan. Di sana Tuhan mengambil kulit binatang untuk menutupi aurat kemaluan mereka. Dan itu berarti ada yang mati untuk mereka bisa selamat. Ada yang mati untuk mereka bisa terhubung kembali dengan Tuhan. Dan itu adalah gambaran dari apa yang Yesus Kristus lakukan untuk kita orang berdosa. Allah adalah sahabat yang sejati. Saya tahu saudara, di dalam kehidupan kita, saya kira persoalan-persoalan yang kita hadapi begitu nyata ya. Kita mungkin tidak terlalu mengkhawatirkan soal alam ini saudara. Kita lebih mengkhawatirkan soal masih ada berapa keuangan bulan ini. Kita masih lebih mengkhawatirkan bagaimana prospek dunia usaha kita di tengah persaingan yang begitu ketat. Kita mengkhawatirkan relasi kita dengan orang-orang lain. Hubungan kita di tengah keluarga kita. Saudara yang dikasih Tuhan, di tengah keraguan, tantangan-tantangan itu jangan kita meragukan Tuhan. Tetaplah menaruh percaya kepada Tuhan. Kalau bukan kepada Tuhan, kita harus berharap kepada siapa saudara? Ora et labora, kita harus tetap berusaha, tapi jangan lupa tetap bergantung kepada Tuhan. Saudara, kalau kita sampai meragukan Tuhan, kita bisa menjadi orang yang lupa diri. Dan kalau sudah lupa diri, kita bisa jadi orang yang tidak tahu diri. Saudara, saya bisa kasih contoh ya, tentang seorang perempuan namanya Marta ya di dalam Alkitab. Marta begitu sibuk bekerja. Sementara Maria saudaranya duduk di kaki Yesus mendengarkan firman. Marta yang sibuk bekerja kemudian merasa dia ini ditinggal sendiri. Nah, karena dia merasa ditinggal sendiri, dia mulai merasa Tuhan Yesus tidak peduli kepada dia. Tuhan, tidakkah engkau peduli kepada saya? Saudara lihat, dia sudah lupa diri. Tuhan, tidakkah engkau peduli kepada saya? Saya sibuk bekerja sementara saudaraku sibuk dengar kau duduk-duduk sana. Suruhlah dia bantu saya. Ini tidak tahu diri. Sudah lupa diri, sekarang perintah Tuhan. Suruh dia Tuhan bantu saya. Saudara, kalau kita mulai meragukan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang lupa diri. Dan kemudian menjadi tidak tahu diri. Kita harus selalu ingat siapa kita di hadapan Tuhan. Saudara, saya memberikan aplikasi yang berikutnya. Saudara, dalam perikop yang kita baca, kita juga melihat satu aplikasi yang penting, yaitu jangan mau berkompromi dengan tipu muslihat setan. Saudara, kalau kita membaca, kita bisa melihat di sini Firaun itu adalah figur atau tipenya setan, begitu ya. Dia adalah dewa di Mesir. Firaun punya kekuasaan tertinggi, kecuali dibatasi oleh Tuhan sendiri. Firaun ini seorang pembohong, dia juga seorang pembunuh. Dia memelihara orang dalam perbudakan. Dia membenci firman Tuhan, dia membenci umat Tuhan. Firaun tidak ingin membebaskan orang Yahudi, jadi dia menawarkan 4 kompromi. Komprominya apa?
Waktu dia sudah terima itu lalat pikat, saudara, di dalam Keluaran 8. Kemudian dia bilang, sudahlah, kamu sembah saja Tuhanmu, tapi tetap di negeri ini. Itu kompromi yang pertama, saudara. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu menuntut kita itu pemisahan total dari dunia. Kita sudah ditarik dari dunia. Kita bukan lagi manusia yang lama. Kita sudah ditarik dari dunia. Persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Tuhan. Saudara, orang Mesir itu menyembah sapi, dan tentu mereka akan tersinggung kalau melihat orang Yahudi itu mengorbankan ternak mereka kepada Allah Yehova. Maka orang percaya dalam konteks ini harus keluar dan berpisah. Dan kita diingatkan bahwa gereja, saudara dan saya, itu adalah orang-orang yang sudah dipisahkan dari dunia, sudah dikhususkan bagi Allah. Tidak sama lagi, ini bukan berarti kita jangan bergaul dengan tetangga kita, saudara. Karena setelah kita dipisahkan, kita diutus kembali ke dalam dunia. Tapi ini berbeda, saudara. Ya, kita tidak lagi sama dengan dunia. Kita sudah ditebus, dikhususkan bagi Tuhan, dan kemudian diutus masuk ke dalam dunia. Yang kedua, kompromi yang kedua, dia berkata, udahlah, bolehlah kamu, tapi jangan pergi terlalu jauh dari Mesir. Boleh pergi, tapi jangan terlalu jauh. Artinya apa, saudara? Oh, sudahlah, kamu jadi Kristen lah, tapi jangan terlalu fanatik. Jangan jadi orang Kristen fanatik. Tidak apa-apa kamu percaya Yesus, tapi sudahlah, tidak usah terlalu serius di sana. Tidak usah kau habiskan waktu kamu untuk pelayanan di gereja. Saudara, di sini kita punya satu godaan. Dekat dengan Tuhan dan juga dekat dengan dunia pada saat yang bersamaan. Ya, dalam bahasanya di bukunya Pak Yakub Tri itu ada 3 kesalahan orang Kristen. 1, menjadi sama dengan dunia. Yang kedua, menjauhi dunia. Yang ketiga, hidup dalam 2 dunia. Jadi orang yang tidak punya integritas. Di dunia dia jadi orang dunia, di gereja dia menjadi orang gereja. Orang yang berbeda. Saudara, saya kira kita perlu berhati-hati di sana. Saudara, kompromi yang ketiga, dia berkata ketika mendapat tulah belalang, yang ke-8, boleh pergi, tapi yang pergi cuma bisa laki-laki saja. Dan ini berarti meninggalkan istri dan anak-anak. Menggambarkan kita meninggalkan istri dan anak di dunia. Bukankah iman itu, saudara, melibatkan semua anggota keluarga, bukan hanya laki-laki saja. Seorang pria memiliki hak istimewa menjadi suami dan ayah untuk memimpin keluarganya dalam keberkatan Tuhan. Atau jangan dibalik, yang cukup rajin ke gereja kamu aja lah ibu-ibu. Kami masih sibuk di kantor, di dunia kerja. Jadi dari dulu ya terkenal di gereja yang aktif, rajin, ibu-ibu ya. Bapak-bapaknya biasanya nggak tahu kemana gitu. Nah, tidak boleh hanya laki-laki saja, tapi semuanya harus pergi menyembah Tuhan. Kompromi yang keempat, Firman berkata, boleh pergi, tapi simpan harta di sini. Apa maknanya, saudara? Setan suka menguasai kekayaan materi kita, sehingga kita tidak bisa lagi menggunakannya untuk Tuhan. Terlalu banyak prioritas yang lain, sehingga prioritas untuk Tuhan menjadi kesekian ke belakang dari semua prioritas keuangan kita misalnya. Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Saudara,
adalah satu tragedi untuk merampok Tuhan kalau kita meninggalkan harta kita, kawanan domba kita, ternak kita, justru untuk digunakan, dipakai setan. Untuk kepentingan yang lain dan bukan untuk kepentingan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, Musa menolak setiap kompromi ini karena dia tidak bisa berkompromi dengan iblis. Dia tidak bisa menyenangkan iblis. Dia harus menyenangkan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kita mungkin berpikir bahwa kita telah memenangkan kemenangan dengan memenangkan dunia. Tapi kita salah. Tuhan mau kita punya satu ketaatan yang total. Dan itu yang sudah Tuhan Yesus teladankan kepada kita. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi di depan saya ada sampaikan bahwa peristiwa tulah ini sebenarnya dibungkus dengan satu maksud dan tujuan bagi umat Tuhan, yaitu supaya mereka keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan dosa itu, dan kemudian masuk kepada satu penyembahan yang baru kepada Allah yang benar. Dan pesan kepada orang-orang Mesir, supaya mereka mengenal satu-satunya Tuhan yang hidup itu. Biarkanlah umatku pergi. Itu adalah pesan Tuhan yang disampaikan berulang kali melalui Musa. Dan pesan ini tidak berhenti hanya sampai pada Musa saja. Biarkanlah umatku pergi untuk menyembah aku. Menjadi satu tugas yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Untuk menjadi umat yang menyembah Dia dan juga membawa jiwa-jiwa untuk datang mengenal Tuhan. Biarkanlah umatku pergi, saudara, itu adalah visi dari Robert Alexander Jeffrey, perintis GKKA. Dan saya akan mengajak kita sama-sama melihat satu video, mulai dari awal kita ada sampai kita mau kemana, untuk kita sama-sama tahu dan kita sama-sama bergerak. Ya, silakan Pak Doni. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Dimulai dari sebuah visi. Pada tahun 1928 sampai dengan 1929, Dr. Lela Wang dan Dr. Jeffrey berturut-turut pergi ke Vietnam, Siam, yang sekarang Taiwan, Malaysia, Jawa, dan Kalimantan untuk berkhotbah kepada orang Tionghoa perantauan. Mereka melihat orang Tionghoa perantauan dan penduduk asli di berbagai tempat sangat membutuhkan cahaya Injil. Mereka pun berunding dan sepakat membentuk sebuah badan misi yang mengutus para misionaris untuk melakukan penginjilan ke luar negeri. Pada tahun 1929, atas dukungan beberapa rekan dan beberapa gereja di Tiongkok, Dr. Lelawan dan Dr. Jeffrey membentuk dan mendirikan The Chinese Foreign Missionary Union, CFMU, badan misi Tionghoa yang pertama. Dengan mengandalkan karunia Tuhan, CFMU memilih dan mengutus misionaris untuk membuka lahan kerja di Vietnam dan berbagai tempat di Asia Tenggara. Dengan penjagaan dan tuntunan Tuhan, banyak orang Tionghoa perantauan dan penduduk asli yang kembali kepada Kristus Tuhan. Semakin bertambahnya orang percaya, menimbulkan kebutuhan umat untuk beribadah, bersekutu, belajar firman Tuhan, dan melayani bersama-sama, maka berdirilah gereja-gereja di bawah naungan CFMU. Pada awalnya, misionaris CFMU berasal dari lulusan Sekolah Alkitab Gentile, The Alliance Missionary Kwansi, di mana Jeffrey menjadi ketuanya. Seminari Gentile dalam mendidik dan mengutus siswanya sangat menekankan pada semangat Gentile, yaitu membuka ladang baru, tahan menderita, dan bersemangat untuk mendidik para siswanya.
Pelayanan misionaris CFMU pun berbuahkan beberapa jemaat. Di masa awal pelayanan CFMU Indonesia dibagi dalam 3 wilayah besar. Daerah Sulawesi, daerah Bangka Belitung, dan daerah Kalimantan. Pada tanggal 12 Mei 1973, Sinode GKK Indonesia berdiri dan kini telah berjumlah 81 gereja lokal. Lalu, kemana GKK Indonesia akan melangkah? Dalam Sidang Raya 14 tahun 2023, Persidangan Sinode GKK Indonesia telah merumuskan visi misi serta sasaran strategisnya. Visi GKK Indonesia adalah menjadi gereja yang bertumbuh sehat dan menjadi berkat bagi masyarakat di sekitarnya. Adapun yang menjadi misi Sinode GKK Indonesia, yang pertama adalah mendampingi jemaat-jemaat GKK Indonesia dalam hal tata kelola organisasi, dalam hal kemuridan, dalam hal persekutuan, dalam hal ibadah, dan pelayanan yang transformatif. Yang kedua, menjalin kerjasama ekumenis, baik dengan gereja-gereja maupun dengan lembaga-lembaga pelayanan, dalam rangka pemberdayaan sumber daya manusia dan tata kelola organisasi. Dan yang ketiga, mendorong peran serta dari jemaat GKK Indonesia dalam membangun masyarakat yang berkeadaban. Inilah misi Sinode GKK Indonesia. Nah, dalam penyusunan itu juga disusun sasaran strategis. Ada 5 sasaran strategis Sinode GKK Indonesia. Yang pertama adalah tercapainya kepemimpinan pelayan yang berhati hamba dan memberdayakan. Yang kedua, terwujudnya tata kelola organisasi yang efektif dan efisien. Dan yang ketiga adalah terwujudnya persekutuan yang hangat dan saling memberdayakan. Yang keempat adalah terciptanya ibadah yang membawa umat berjumpa dengan Tuhan. Dan yang kelima adalah tercapainya pelayanan, baik PI maupun diakonia yang transformatif. Bersama dengan GP Kris dan GPMI, marilah kita bertumbuh ke arah Kristus dan bersinar bagi sesama. Mari kita kokohkan integritas kita, kredibilitas kita dengan semangat CFMU, semangat yang berkobar-kobar, tahan menderita, dan buka ladang baru. Mari bersatu demi keberlanjutan. Ya saudara, ini video ditampilkan waktu HUT ke-95 Badan Misi kita CFMU bulan ini. Kita bersyukur untuk 3 sinode yang terus mengobarkan semangat biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Mari kita warga GKKA untuk terus aktif terlibat ya di dalam pelayanan hidup bergereja. Kita bukan hanya melakukan sebuah ritual atau rutinitas, tapi kita ada di sini dalam sebuah kerinduan supaya umat Tuhan dapat beribadah, dapat melayani Tuhan. Supaya umat Tuhan yang masih ada di luar sana bisa datang dan beribadah bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Tuhan semesta alam yang berkenan hadir dalam kehidupan kami umat-Mu. Kami bersyukur untuk panggilan Tuhan, sebagaimana Tuhan memanggil Musa. Tuhan juga memanggil setiap kami, gereja-Mu Tuhan, untuk membawa umat Tuhan keluar dari perbudakan dosa dan datang kepada Tuhan. Beribadah, melayani Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong kami dan memakai kami di tengah-tengah keluarga kami Tuhan, di tengah-tengah gereja kami, di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kami, di mana saja kami berada. Kami menjadi utusan-utusan Tuhan yang menyampaikan pesan Tuhan, membawa umat Tuhan datang kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.